Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yang paling belakang siapa namanya? Hakim. Hakim, coba sebutkan makna kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? Nah, apa itu kalimat tauhid? Bukan tauhid, kalimat tauhid. Kalimat tauhid, bukan tauhidnya. Kalimat tauhid. Kita udah belajar kan? Udah. Antum siapa namanya? Fajri. Apa artinya Fajri? Apa artinya Fajri? Pagi. Berarti antum lahir dari pagi ya? Oh. Apa Hakim? Atau Hakim? Kalimat tauhid. Inilah yang masalah nih. Ya kan? Udah SMA Al-Nuha nggak tahu apa kalimat tauhid. Apa? Antum? Siapa namanya? Muiz ya. Abdul Muiz ya? Abdul Muiz. Apa Muiz? Kalimat tauhid. Itu tauhid. Ini kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Yang tanya kalimat tauhid, bukan tauhid. Apa sih itu? La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Apa tadi? Apa? Tauhid apa tauhid? Tauhid. Enggak, bukan taukid. Taukid nahwu itu, baca nahwu. Balaghah. Kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Antum siapa namanya? Apa? Aidil. Kalimat tauhid ya mempunyai dua rukun. Apa saja rukunnya? Aidil. Sebelahnya siapa namanya? Apa? Niko Perwira. Apa rukun la ilaha illallah? Ana heran lah, kok bisa 100 antum nilainya? Coba. An-nafyu ahsan, tabarakallahu fik, jazakallahu khair. Betul. Itu rukun kalimat tauhid, al-nafyu wal itsbat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa? Mana yang nafyu, mana yang itsbat? Apa itu nafyu? Arik dah. Bukan, Nana naik dia. Atau siapa namanya? Arham. Oh, Arham. Atau toko berapa? Toko Farhan. Ya, Arham. Apa bersama namanya? Apa artinya nafyu? An-nafyu apa artinya? Kurang tahu. Lupa. Apa toko? Apa artinya nafyu? An-nafyu apa artinya? Iya. Arik, apa an-nafyu? Peniadaan. Alif bat apa? Alif bat penetapan. Jadi coba tentukan ya, tentukan di kalimat la ilaha illallah mana yang isbat, mana yang nafi. Adrian, tentukan Adrian, mana yang nafi, mana yang isbat. La ilaha isbat.
Ya, illallahnya nafi. Salah. Iya, kan jelas la ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti dia peniadaan, nafi. Dan illallah, kecuali Allah, dia isbat, penetapan, bukan terbalikannya. Ya kan, la ilaha penetapan. Itu bisa kafir jadinya, bahaya. Nah, apa? Siapa namanya antum? Oh, tadi Fajri. Ada berapa syurut la ilaha illallah? Ada 4. Ada 7. Sebutkan. Al-ilmu. Kemudian al-yaqin. Al-ikhlas. As-sidq. Kemudian al-mahabbah. Apa arti al-mahabbah? Cinta. Terus terakhir al-inqiyad wal qabul. Apa arti qabul? Ya, Arham. Qabul. Apa artinya qabul? Enggak tahu. Tuku apa artinya qabul? Artinya qabul. Artinya hati. Oh, salah. Itu qabla. Apa? Menerima. Ahsanta ya, barakallahu fiik. Antum hari termasuk yang nilainya 100. Ana yakin mantu memang 100 yang pantas, memang layak antum 100. Antum enggak nyampe 100 ya. Astaga, terang-terangan bilangnya ya. Tulisan juga dihitung. Tulisan? Hitunglah. Hakim, apa perbedaan rukun dengan syarat? Apa perbedaan rukun dengan syarat? Kita tadi bahas ada syarat la ilaha illallah dan ada juga rukun la ilaha illallah. Apa perbedaannya? Perbedaan rukun dengan syarat. Allah alam. Muis. Perbedaan syarat dengan rukun. Syarat di luar ibadah. Rukun dalam ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang? Oh enggak. Ya, perbedaan rukun dengan syarat. Nah, kita masuk ke pembahasan baru. Ya. Halaman 27. Halaman 27. Nggak ada buah bukunya? Nggak ada buku? Mantap kali ya kan? Udah kayak Imam Bukhari ya kan? Hah? Tanggung. Dah, kita baca ya. Fadlun la ilaha illallah. Fadlun la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Adik, apa makna Allah? Iya, antum ya selama ini meyakini Allah sebagai Tuhan kita, ya. Antum sholat pada Allah, doa pada Allah, tapi tahu nggak apa maknanya Allah? Iya. Ya, al-ma'lu al-mustahiq lil ibadah. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Ya. Zat yang pantas al-ma'lu, ya. Zat yang dituhankan. Al-ma'lu. Ya. Allah memiliki asmaul husna. Ya. Ada 99 nama yang Allah tetapkan baik di Al-Qur'an maupun di hadis.
Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Khaliq, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Tapi mana yang paling sempurna, mana yang paling sakral, mana yang paling agung? Allah. Ya. Allah itu bosnya istilahnya, ya, paling tinggi di antara nama-nama yang lain. Jadi kalau kita berdoa dengan nama Allah itu lebih kuat kekuatannya, tambahan lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah Asmaul Husna. Ya, saking kuatnya, saking agungnya nama Allah, ya, Fir'aun pun gak berani memakai nama Allah, ya. Sekafir-kafirnya manusia gak berani bilang dirinya Allah, termasuk Fir'aun. Dia bilang, wa qala ana rabbukumul a'la, akulah Rabb, ya, yang agung, yang tinggi. Dia pakai kata Rabb, bukan Allah. Fa qala ana rabbukumul a'la, surat An-Naziat, ya. Coba antum cek sejarah-sejarah, ya, sejarah Islam dari dulu atau manusia yang sekarang inilah. Sekafir-kafir manusia nggak ada yang berani bilang dirinya Allah, nggak ada, ya kan? Iya. Kita diperintah berdoa kepada Allah memakai wasilah Asmaul Husna, ya, perantara. Coba anak tanya ke antum, Oka, ya, apa makna Bismillahirrahmanirrahim di huruf ba-nya? Bismillahirrahmanirrahim di huruf ba-nya. Dengan. Ada makna nggak? Ada makna yang lain nggak? Anda tahu dengan nama Allah yang pengasih dari Maha Penyayang, ya kan? Kalau di terjemahan gitu kan. Tapi ba di situ apa maknanya? Ya, ba di situ maknanya lil isti'anah, meminta pertolongan. Jadi artinya dengan nama Allah aku meminta tolong. Misalnya aktubu bil qalami, ya, aktubu bil qalami, katabtu bil qalami, aku menulis dengan pulpen. Artinya apa? Artinya dengan bantuan pulpen itu dia menulis. Paham? Kalau nggak ada pulpen nggak bisa dia. Ya, dengan bantuan pulpen lah dia bisa nulis. Gitu juga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meminta tolong. Dengan namanya ini, perantaranya nih, namanya. Jadi semakin kita memahami makna nama-nama Allah, maka semakin kuat doa kita. Makanya nggak heran kalau ada orang udah dia baca doa sebelum tidur, ya, atau dia buang sampah ngucapin Bismillah tapi masih diganggu jin. Buang air panas Bismillah tapi diganggu jin, masih ada. Kenapa? Karena kekuatan doanya kurang. Dia kurang memahami makna Allah. Kalau tadi kan buktinya anak, apa tuh Allah? Maknanya banyak nggak tahu. Gitu. Apa mana huruf ba di situ? Banyak nggak tahu. Iya. Jadi kuat. Ya, semakin kita paham makna Allah, maka semakin kuat kekuatan doa kita. Semakin besar kemungkinan untuk dikabulkan doa kita. Tuh, makanya kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, maka ilmuilah, pelajarilah, ya. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Pelajari. Jadi kalimat ini nggak hanya sekedar ucapan aja. Ya. Kalau hanya sekedar ucapan, orang munafik itu masuk Islam, orang munafik masuk surga. Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah, ya, itu orang-orang, ya, yang pura-pura masuk pada Islam. Dia sholat, dia ngucapin kalimat tauhid, tapi apakah dia, ya, di barisan kaum muslimin? Enggak. Sah nggak imannya? Enggak. Karena harus diyakini dalam hati, harus dipahami. Itu enggak hanya ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak cuman itu, ya. Jadi semakin antum memahami kalimat tauhid, itu mempunyai pengaruh yang besar ketika antum berada di alam barzakh, di alam kubur, ya. Ketika antum pada sakaratul maut, ketika nyawa sudah di tenggorokan, ya, antum pikir gampang tuh ngucapin kalimat tauhid? Mudah kan? Maka fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Itu janji Allah. Tapi apakah mudah? Apakah gampang?
Ya, ketika Allah udah tenggorokan ngucapin la ilaha illallah, itu pengaruh dari kehidupan kita sebelumnya, amalan kita sebelumnya, tergantung ilmu kita dalam memahami kalimat tauhid. Kalau kita nggak paham kalimat tauhid, cuma sekedar ucapan aja, nggak memiliki pengaruh yang besar. Ya kan, Oka? Tanya. Semangat belajar akidah, semangat belajar tauhid. Ya. Tauhid itu nggak hanya beribadah pada Allah, jangan syirik, nggak itu aja. Dalam tauhid itu. Ya. Tadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada tambahan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kita meminta pertolongan pada Allah dengan 3 nama tadi. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, digabungkan 3 itu. Makin kuat dia doa itu. Ya, makin kuat doa itu. Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dua-duanya sama, artinya memiliki sifat yang rahmat, ya, sifat kasih sayang, baik Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa bedanya situ? Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada semua makhluk, mau yang kafir, yang mukmin, yang fasik, yang soleh, semua Allah kasih rezeki, semua Allah kasih sayang, ya. Allah sayang pada hamba-hambanya. Itu. Ya, orang-orang kafir banyak yang kaya, banyak yang sukses. Kenapa? Karena Allah sayang pada mereka. Yaitu Ar-Rahman, umum dia. Tapi kalau Ar-Rahim, kasih sayangnya khusus pada orang-orang beriman. Ya, ketika Allah memasukkan mereka ke dalam surga, itulah Ar-Rahim. Perbedaannya, ya. Tapi dua-duanya sama-sama, artinya zat yang memiliki rahmat, zat yang memiliki kasih sayang. Nah, jadi ketika nama ini digabungkan, ketiga nama ini, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita berdoa dengan perantara ini, itu lebih kuat doanya, ya, lebih kuat doanya, gitu. Baik, lanjut ya. Dan kita bahas fadlun la ilaha illallah, keutamaan kalimat tauhid, keutamaan kalimat tauhid, ya. Apa? Kalau antum tahu artinya bisa catat. Dan kalau nggak tahu artinya, kalau tahu artinya, yang dah. Hadhil kalimah a'dhamu kalimatin yaquluhal 'abdu fahiya asas al-millah wa ra'suddin wa khulasah da'watil mursalin. Kalimat ini adalah kalimat yang paling sakral, kalimat yang paling agung yang diucapkan oleh seorang hamba, ya. Kalimat ini adalah kalimat yang paling agung yang diucapkan oleh seorang hamba. Fahiyya, dan dia, maksudnya apa? Dia kembali kemana? Fajri. Dan dia itu kembali kemana? Ke siapa? Orang Oke. Dan dia, karena nama baca kalimat tauhid adalah kalimat yang paling agung yang diucapkan oleh seorang hamba. Dan dia itu kembali ke siapa? Bukan, kembali ke kalimat tauhid, ya, kembali ke kalimat tauhid. Dan dia, kalimat tauhid ini asasul millah, ya, fondasi agama, wa ra'suddin, dan pokoknya, wa khulasa da'watil mursalin, dan inti dakwah para rasul. Semua rasul, baik dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, ya tauhid, ya, walaupun mereka ada perbedaan, ya. Dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika orang mau bertobat, ya, gimana caranya? Bunuh diri, ya, suruh masuk ke ruangan gelap, ya, terus pedang-pedangan, dah. Kalau misalnya ya meninggal, ya udah, itulah diterima tobat mereka. Kalau kita cukup dengan tobat nasuha, ya. Kemudian dulu ketika ada rampasan perang, ya, hasil ghanimah,
Zaman dulu tuh dikumpulkan semuanya, dikumpulkan di lapangan, kemudian Allah utus petir supaya membakar ghanimah tadi, hasil rampasan perang tadi. Kalau kita enggak, kita boleh kita ambil rampasan perang itu. Jadi kalau dalam masalah yang lainnya itu Rasul beda-beda. Zaman Nabi Isa berbeda dengan zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa berbeda dengan zaman Nabi Nuh. Itu terusnya. Tapi intinya semuanya sama. Itu dakwah at-tauhid, berdakwah pada tauhid. Dah. Baik, lanjut. Wahia laisat mujarrad kalimah tuqalu bil lisan, dan dia bukan hanya ucapan pada lisan saja, ya, tanpa memahami maknanya. Itu yang memang tadi ya. Kalimat ini bukan hanya sekedar ucapan saja. Kalimat ini bukan hanya sekedar ucapan saja, tanpa memahami maknanya. Akan tapi ia akan memberi manfaat kepada pelakunya, ya, apabila ia memahaminya dan beramal dengan kandungannya. Kalau ketinggalan bilang ya. Akan tapi ia bermanfaat untuk pelakunya, ya, apabila ia memahaminya dan mengamalkan kandungannya. Dah? Belum? Iya, duna fahmi, tanpa memahami maknanya yang tadi. Maka ketika seseorang mengamalkan kalimat ini, ia akan memperoleh beberapa faedah, diantaranya titik 2. Mana kawan antum? Datang deh. Apa? Maka ketika seseorang, ya, mengamalkan kalimat ini, ia akan memperoleh beberapa faedah. Di antaranya titik 2. Pertama, dukhul jannah, masuk ke surga. Inilah faedahnya pertama, masuk ke dalam surga. Kama fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ini terserah, nggak usah catat, nggak apa ya, Anda bacakan hadisnya. Kama fi hadits Abi Dzar, sebagaimana pada hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ya, tidak ada dari seorang hamba, qala la ilaha illallah, yang ia mengatakan la ilaha illallah, tsumma mata, kemudian dia meninggal, ala dzalik, di atasnya, di atas kalimat tadi, illa dakhal jannah, malaikat ia masuk pada surga. Jadi nanti kalau misalnya ini hadis ini bisa juga dijadikan dalil, disunahkan kita untuk mentalkinkan ketika ada orang yang meninggal, ya, bisa nanti antum menjumpai lah, ada keluarga antum yang mau meninggal, disunahkan antum mentalkinkan dia,
Ya, kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah seseorang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Disunahkan. Ya. Disunahkan. Tadi juga Nabi bilang, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya ya ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Talkinkan gitu. Nah, yang salah itu, yang keliru, dia mentalkinkannya berkali-kali, padahal yang akan meninggal ini sudah mengucapkan kalimat itu ya, tapi dia berkali-kali la ilaha illallah, mana udah. Dia kalau dia udah ucapin sekali cukup, udah selesai. Tapi misalnya yang orang tadi mau meninggal tadi ya, setelah dia ngucapin kalimat tauhid, dia ngucapin kalimat lain, nah kita talkinkan lagi, pokoknya akhirnya tuh la ilaha illallah. Paham? Ya, ini hukumnya sunnah ya, bukan wajib ya, sunnah. Hukumnya sunnah bukan wajib. Ana teringat kisah Abu Thalib, paman Rasulullah. Abu Thalib ini, kalau kita lihat jasanya terhadap Islam, kita ini nggak ada apa-apanya. Walaupun dia kafir, kita Muslim, tapi jasa kita ini nggak ada apa-apanya. Kalah jasa kita, walaupun dia orang kafir. Jasa dia terhadap membela Rasulullah, ya, jasa dia terhadap membela kaum muslimin, semuanya lah. Bahkan dia pernah berinfak, ya, pada umat Islam. Padahal dia kafir, tapi dia perhatian dengan Islam. Makanya Rasulullah itu sedih ketika Abu Thalib di akhir hidupnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedihan. Jadi ketika Abu Thalib itu sudah sakaratul maut, ya, datanglah Nabi SAW ke sisi Abu Thalib. Nah, tapi sebelum itu udah ada Abu Jahal sama Umayyah, Abdullah bin Umayyah di situ. Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah. Ya, kata Rasulullah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, ya. Yang mana kalimat itu bisa aku jadikan hujjah di akhirat nanti untuk membelamu. Kemudian apa kata Abu Jahal? Ya Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muthalib? Kemudian Rasul bilang lagi, ya Abu Thalib, pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sampai 3 kali, terus-terusan sampai kayak gitu. Ya, Abu Jahal juga sama, terusnya bilang, apakah kamu akan meninggalkan kalimat agama nenek moyangmu? Ya, akhirnya ya Abu Thalib gak ngucapin kalimat tauhid sampai akhir hidupnya. Itulah Rasulullah sedih, ya, sedih. Ini kisah ini kita dapat ambil faedah ya. Faedahnya kita tuh bergaul dengan orang-orang soleh, ya, berteman dengan orang-orang soleh. Tahu tadi, ya, ketika kita berteman dengan orang yang tidak soleh, siapa yang di sisi dia? Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah. Mungkin beda cerita. Kalau misalnya nggak ada 2 orang ini, beda cerita mungkin. Beda cerita kalau nggak ada 2 orang ini. Tapi karena ada 2 orang ini, ya kan, jadi gagal ya. Itulah pentingnya mencari sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Nanti kalau misalnya antum berada di satul maut, ya, yang ada di sisi antum sahabatnya nggak soleh, mana mungkin dia talkinkan antum? Nggak mungkin. Itu orang yang nggak soleh, ngerokok, pacaran, ya kan, suka ngelim, ya kan. Nah, makanya cari sahabat yang soleh, gitu. Udah ngantuk nih, ngantuk ya. Tanyalah apa yang pengen tanya coba. Antum entah pengen naik Madinah kek, ya kan, antum tanya coba. Biasanya antum suka cerita, apa? Tawaf ya buka cadar. Tawaf buka cadar, tawaf. Gak boleh tawaf pakai cadar. Ya begitu sunnah, begitu perintahnya. Begitu perintahnya buka cadar.
Ya, hadis ini juga yang dijadikan ulama itu sebagai alasan kenapa sadar itu hukumnya sunnah bukan wajib. Tuh, karena ini, ya kan? Karena tawaf aja itu disuruh buka cadar, artinya ini enggak kewajiban yang ini, enggak mutlak, hukumnya sunnah, gitu. Jadi ulama pun beda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, gitu. Kalau itu pilih mana? Apa? Siapa namanya? Lupa nah. Niko. Apa itu? Sunnah apa wajib tuh? Hah? Nggak tahu. Apa? Itu ya, kalau anak sih lebih cenderung ke wajib ya kan, ke wajib gitu. Dah, balik ke tadi lah ya kan, balik ke tadi. Jadi Abu Thalib itu mati meninggal di atas kekufuran, ya kan. Akan tapi Abu Thalib dapat syafaat khusus dari Nabi SAW. Ya, kata Rasulullah, ya, dia mendapatkan syafaatku agar dia tidak masuk pada neraka bagian bawahnya gitu. Akan tapi apinya hanya sampai pada kedua mata kakinya aja, kata Rasulullah. Ya, itu pun walaupun hanya nyampe pada kedua mata kakinya, membuat otaknya itu mendidih, ya, ubun-ubunnya mendidih. Itulah, itu orang yang paling rendah azabnya di neraka, yang paling rendah, paling ringan azabnya di neraka, ya. Itu hanya sampai mata kakinya aja, tapi membuat otaknya itu mendidih. Nah, gimana lagi kalau misalnya yang paling dalam, di keraknya neraka, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di bagian keraknya neraka. Keraknya loh, itu masih mata kakinya udah mendidih otak. Kalau keraknya gimana coba? Bayangkan tuh, mendidih otak. Dalam riwayat lain itu hanya uapnya aja yang kena, ya, uapnya aja yang kena, tapi bisa bikin ubun-ubun tuh mendidih. Dalam riwayat lain lagi, Abu Thalib dipakaikan sendal di neraka, sendal nggak kena apinya, tapi sendal di neraka itu juga membuat otaknya mendidih. Baca riwayat ya, ada 3 riwayat. Pertama, apinya hanya sampai di mata kaki, kemudian uapnya, ketiga itu pakai sendal neraka gitu. Itu yang paling ringan, dan itu hanya khusus pada Abu Thalib, khusus, ya. Kalau kita gimana? Wal'iyadzubillah, ya, kita berlindung pada Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua di kelas ini masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena berat, masuk surga itu berat. Iya. Makanya lah semangat belajar, ya, karena dengan nambah ilmu makin takut pada Allah. Kalau ilmu nggak ada, kayak mana kita takut sama Allah, ya kan? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut dengan Allah itu ulama. Kenapa? Karena mereka orang-orang berilmu, tahu dia kayak mana Allah, sifat Allah, hakikat Allah. Sehingga semakin dia tahu bagaimana Allah, semakin takut dia pada Allah. Tapi kalau seseorang semakin bodoh, semakin nggak tahu siapa Allah, ya, semakin nggak takut dia sama Allah, gitu. Makanya perbanyak belajar, semangat belajar, ya kan, Rian? Nah, gitu. Dah, lanjut ya. Faedah yang kedua, an-najatu minan nar, selamat dari api neraka. Kama fi hadits Utban, sebagaimana dalam hadits Utban. Ini hadisnya kalau nggak catat juga apa-apa, pahami aja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajh Allah, ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka terhadap seorang yang mengatakan la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan pada neraka, ya. Apa?
an-najah minan nar, selamat dari api neraka. An-najah minan nar, selamat dari api neraka. Sebagaimana pada hadis, ya, fa inna Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalik wajh Allah, yang mana ia mengharapkan wajahnya Allah. Ya. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengharapkan wajah Allah. Ada orang-orang munafik contohnya. Ya. Orang-orang munafik. Gak dipungkiri, ya, orang yang banyak maksiatnya, orang yang banyak dosanya, itu dicuci dulu di neraka. Ya, walaupun kita orang Islam, tapi nggak menutup kemungkinan kita tuh dicuci dulu di neraka. Ya, ketika kita bersih, barulah kita dipindahkan ke surga. Bedanya kita nggak kekal. Kalau orang kafir kekal, ya, hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya di neraka. Beda dengan orang Islam. Orang Islam, walaupun imannya hanya sebesar biji dzarrah, ya, biji sawi, tapi ketika dia bersih dari dosa-dosanya, maka ia dipindahkan ke dalam surga. Dia nggak kekal di neraka, nggak kekal. Tuh. Ada hadis, ya. Jadi kata Rasulullah, aku sangat mengetahui orang yang paling terakhir masuk ke surga dan yang paling terakhir keluar dari neraka, yaitu seseorang laki-laki yang ia keluar dari neraka itu dalam keadaan merangkak. Ya, merangkak dia keluar dari neraka. Merangkak. Ini orang Arif. Ya. Inilah orang yang paling terakhir kali keluar dari neraka, ya. Dia keluar dalam keadaan merangkak. Ya, kemudian kata Allah, pergilah sana ke surga, ya. Kemudian orang tadi mengatakan, ya kan, aku telah melihat surga, tapi surga udah penuh. Gitu. Dia balik lagi kepada Allah, ya Allah, udah penuh surga, ya Allah. Gitu. Terus Allah bilang lagi kedua kalinya, pergi ke surga, pindah ke surga, ya kan? Sama, dia mengatakan, balik lagi dia, ya Allah, surga sudah penuh. Ketiga kalinya Allah mengatakan, pergilah ke surga dan bagimu 10 kali lipat dunia. Ya. Maka dia berkatakan, ya Allah, apakah kamu bercanda? Ya kan? Apakah kamu mengolok-olokku? Ya, kata Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah menceritakan ini, Rasulullah sambil ketawa, sampai nampak gigi geraham Rasulullah. Ya kan? Karena lucu gitu. Ya, penghuni ini, orang ini nggak nyangka apakah iya gitu, dia dikasih surga. Tuh. Ya, akhirnya, ya, dia masuk ke dalam surga. Ya, perhatikan, ini orang yang paling rendah derajatnya di surga, tapi dapat surga yang kelipatannya 10 kali lipat dunia. Tuh, bayangkan tuh, itu paling rendah derajatnya. Makanya semangat. Apalagi yang paling atasnya, ya, fi rafiqil a'la, bersama para nabi, para rasul, ya, orang-orang soleh. Wah, ini paling rendahnya, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, ya, paling terakhir masuk ke dalam, yang paling terakhir keluar dari neraka. Artinya apa? Dia paling banyak dosanya gitu, tapi karena ada keimanan dalam hatinya, walaupun sedikit aja, dia selamat keluar dari api neraka. Yaitu faedah kalimat tauhid, an-najah minan nar, selamat dari api neraka. Itu tadi kan, itu faedah kalimat tauhid. Ya, walaupun kecil iman kita, akan tapi selamat dari api neraka, keluar kita nanti. Tapi kalau nggak ada satupun, sedikit pun nggak ada, itulah yang bisa menjadi kekal di neraka. Islam KTP, apalagi liberal itu, ya, liberal, orang-orang kayak Adi Armando. Kalau kerja di bank syariah Apa? kerja di bank syariah. Bank syariah, wallahu a'lam. Tanya ini, tanya Imam Ahmad lah.
atau Ustaz Pinta. Dia kan orang itu kan, anak kuliah dakwah, jurusan dakwah, fokusnya di tauhid ma akidah. Gitu. Tiga orang itu, dua orang itu di syariah, masalah muamalah, masalah jual beli, ya, gitu, bank syariah. Walaupun ada juga ulama yang bolehkan sih, misalnya kayak pajak itu kan, pajak kan haram hukumnya, ya, pajak hukumnya haram kan, mutlak haram. Akan tapi ada ulama yang mengatakan boleh, ya. Kenapa? Apabila pajak itu menjadi apa ya, fondasinya sebuah negara, yang mana negara kalau nggak ada itu bisa hancur negara itu, maka boleh kita bekerja di pajak. Itu ada ulama yang mengatakan itu ada. Gitu. Tapi kalau lebih lengkap lagi tanya ke dua orang itulah, anak nggak tahu apa-apa ya kan. Gitu. Paham? Jadi itulah ya kalimat tauhid, faedah kalimat tauhid, selamat dari api neraka walaupun kecil iman kita. Gitu. Apa? Orang munafik enggak? Enggak. Munafik itu dia ucapannya aja, hatinya enggak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Kafir dia. Makanya lah terbentuk firqah Khawarij Syiah. Dari siapa? Dari orang-orang yang menyamar ke dalam Islam ini. Mereka menyamar, ya, pura-pura masuk pada Islam. Pura-pura masuk Islam. Abdullah bin Sabah, ya, masuk kepada Islam, pura-pura mereka. Gitu. Mereka sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka sholat, ya, mereka sholat dengan rasa malas. Pura-pura aja, takut, ya, karena waktu itu Madinah udah kuat. Iya, Madinah udah kuat. Udah lah ya, sampai sini aja. Nanti kita lanjutkan faedah-faedah yang lainnya ya. Ada sampai 5 ini, 5 faedah. Nanti kita lanjut 6 ya. Oh ya, 6 faedah. Nanti kita lanjutkan di les yang kedua. Thayyib, ilahuna yakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.